Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga baik-baik saja dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti kuliah dengan saya. Nah, kali ini kita masih menyambung mata kuliah atau pertemuan kita minggu lalu, yaitu mengenai teknik pengendalian hama tanaman. Nah, minggu lalu kita review sedikit ya. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai teknik pengendalian hama tanaman melalui mekanik, fisik, dan juga struktur teknis. Nah, mekanik bagaimana kita mengendalikan hama dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Kemudian secara fisik bagaimana caranya kita memanfaatkan uh, keadaan lingkungan. Kemudian struktur teknis bagaimana caranya kita memodifikasikan tanaman budidaya kita agar si hama itu kurang suka atau tidak mampu bertahan hidup ataupun berkembang biak pada tanaman budidaya kita. Oke, nah kali ini kita akan masuk ke teknik pengendalian hama tanaman yaitu secara hayati atau biological control. Nah, jadi capaian pembelajaran yang kita harapkan dari pertemuan minggu ini adalah bagaimana uh, si mahasiswa ini mampu menguasai, mampu mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan teknik pengendalian hama tanaman, yaitu secara hayati atau biologika. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, pengendalian hama secara hayati itu bagaimana caranya kita mendaya gunakan atau memanfaatkan yang ada yang namanya musuh alami untuk menekan populasi hama. Musuh alami ini adalah predator, parasitoid, dan juga patogen hama. Nanti satu persatu akan kita jelaskan di belakang ya. Nah, selanjutnya metode pelaksanaannya. Nah, metode pelaksanaannya ada 3. Ada introduksi, ada augmentasi, dan konservasi. Introduksi adalah mendatangkan musuh alami dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Artinya kita membawa musuh alami dari asal si hama, misalnya si hama kutu daun itu datangnya dari Amerika. Maka musuh alaminya kita datangkan dari Amerika, kemudian kita bawa masuk ke Indonesia. Nah, itu adalah proses introduksi. Kemudian, 2 augmentasi. Augmentasi ini adalah bagaimana caranya kita memperbanyak si musuh alami tersebut di laboratorium sehingga dapat kita sebar. Nah, kemudian konservasi. 3 ya. Konservasi itu adalah, nah, si musuh alami sudah kita sebar. Nah, bagaimana si musuh alami itu dapat berkembang biak, bertahan hidup, berkembang biak, dan selanjutnya seperti itu di lapangan. Nah, itu adalah metode pelaksanaan dari penggunaan atau pemanfaatan dari musuh alami. Ya. Nah, jadi penggunaan musuh alami ini atau pengendalian secara hayati ini memiliki keuntungan dan juga kelemahan. Keuntungannya adalah bersifat selektif. Yang kedua adalah musuh alami dapat menemukan sendiri inang atau mangsanya. Nah, jadi kalau menggunakan musuh alami, dia dapat menemukan sendiri si hamanya. Berbeda dengan menggunakan pestisida. Nah, pestisida yang kita semprot itu belum tentu ya percikan ataupun bekas semprotan itu langsung mengenai si hama. Nah, belum tentu kan? Nah, tapi kalau menggunakan musuh alaminya sudah tahu sendiri, oh ini makanan aku. Nah, jadi otomatis dia dapat menemukan sendiri si inangnya. Ketiga, musuh alami dapat bertahan hidup dan berkembang biak serta menyebar dengan sendirinya. Nah, beda dengan pestisida ya. Kalau pestisida itu harus perlu kita semprot dulu gitu kan. Nah, kemudian tidak akan terjadi resistensi hama terhadap musuh alami. Ini tidak akan terjadi. Namun, menggunakan pestisida pasti akan terjadi resistensi hama terhadap pestisida lama-kelamaan ya. Nah, bedanya kan. Kemudian
Kemudian, selanjutnya adalah kelemahan pengendalian hayati. Bekerja sangat lambat. Saya katakan seperti sangat lambat. Kenapa? Karena kita membutuhkan waktu yang lama untuk mendatangkan dari luar negeri ke Indonesia, masuk ke karantina, kemudian kita augmentasi, bagaimana caranya kita memperbanyak di laboratorium, selanjutnya baru kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Mahal untuk pertama kali, ya. Kenapa saya bilang sangat mahal? Karena kita membutuhkan biaya yang besar untuk mendatangkan musuh alami dari luar negeri. Kemudian membutuhkan biaya yang sangat besar dalam memperbanyak si musuh alami di laboratorium. Kemudian kita membutuhkan biaya yang banyak untuk menyebar si musuh alami ke seluruh Indonesia atau ke seluruh daerah yang memerlukannya. Kemudian memerlukan tenaga ahli. Ya, karena membutuhkan tenaga ahli misalnya dalam bidang entomologi ya. Nah, membutuhkan seorang entomologis untuk menangani si musuh alami ini. Selanjutnya, nah kita masuk pertama adalah parasitoid. Jadi kan ada predator, parasitoid, ada patogen hama. Nah, kali ini kita masuk ke parasitoid. Parasitoid adalah serangga yang stadia pradewasanya hidup dan berkembang dengan menumpang dalam atau pada tubuh inangnya serangga, dan stadia dewasanya itu hidup bebas. Nah, beda dengan parasit ataupun misalnya benalu ya. Nah, benalu itu dia hidupnya di tumbuhan. Nah, tapi kalau parasitoid ini adalah khusus untuk sebutan pada serangga. Kemudian, stadia dewasanya hidup bebas. Nah, jadi dari telur, larva, pupa berada di dalam atau pada tubuh inangnya serangga. Stadia dewasanya dia hidup bebas. Makanannya apa? Nektar tanaman. Nah, nektar bunga-bunga itu. Nah, ya. Kemudian, sifat parasitoid. Parasitoid ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran inang. Nah, ibarat kata nih, misalnya ukuran si parasitoid itu 1 mm. Nah, ukuran si hama atau inangnya bisa misalnya 5 mm. Kayak gitu, itu saya umpamakan saja ya. Nah, kemudian satu individu parasitoid itu hanya memerlukan 1 inang. Ya. Jadi, satu individu parasitoid hanya memerlukan 1 individu inang. Beda nanti dengan predator. Satu individu predator itu memerlukan banyak mangsa. Kalau individu parasitoid itu, nah dia meletakkan telur, si imago ataupun yang dewasa meletakkan telur, kemudian telur tersebut berkembang menjadi larva, larva menjadi pupa, itu berada pada satu tubuh serangga. Inang. Nah, kemudian inang umumnya tidak segera mati. Ya, tidak segera mati, tapi sakit dulu, dibuatnya sakit. Nah, karena dia menghisap cairan-cairan akhirnya sakit kan, kemudian baru mati. Kemudian bersifat parasit itu hanya pradewasa. Ya, pupa telur larva pupa. Sedangkan dewasanya hidup bebas tadi ya, yang saya bilang dia mengambil nektar tanaman, bunga-bunga ya. Kemudian habitat berbeda antara dewasa dan pradewasa. Dewasanya hidup bebas, pradewasanya hidup dalam ataupun pada tubuh inang. Nah, semua dari golongan serangga. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa parasitoid itu adalah golongan serangga. Kalau parasit bisa cacing, bisa tumbuhan seperti benalu, nah itu disebut dengan parasit. Tapi kalau untuk serangga disebut dengan parasitoid. Oke? Lanjut ya. Nah, ini contohnya ada Diadema semiclausum. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya pada PPT-nya. Nanti bahannya juga akan saya share. Selanjutnya, nah, pada parasitoid itu ada yang disebut dengan parasitoid telur, larva, pupa, dan imago. Kita masuk ke parasitoid telur. Parasitoid telur ini adalah parasitoid yang menyerang atau menusukkan telurnya pada fase si inang atau pada fase si hama, yaitu telur, fase telur pada hama. Jadi telur si hama ini ya contohnya ini telur hama. Nah kemudian si parasitoid ini menusukkan telurnya pada si telur
hama. Kemudian, nah di dalam telur itu dia berkembang biak menjadilah larva kecil, larva invertaku mungkin. Kemudian ini membesar, ini menjadi pupa. Nah, akhirnya dia keluar dari dalam telur si hama. Nah, itu disebut dengan parasitoid telur. Lanjut ya. Nah, ini contohnya. Contohnya itu adalah Schelonidae nih. Nah, ini adalah telurnya si hama. Nah, ini parasitoidnya nih. Dia lagi masukin si telurnya. Tuh, lagi masukin telurnya. Nah, ini sudah ditusukin, nah ini belum. Nah, jadi si parasitoid ini juga tahu mana yang telur yang sudah diletakkan telurnya atau ditusukkan telurnya, mana yang belum. Nah, dia tahu. Kemudian ini contohnya Trichogrammatidea juga nih. Oke, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan parasitoid larva. Parasitoid larva adalah parasitoid yang meletakkan telur pada larva inang atau larva si hama. Nih, larvanya hama. Kemudian tusuklah telur, kemudian dia hidup di dalam. Nah, kemudian ada juga larva yang hidup di dalam tubuh ataupun pada bagian tubuh di luar ya. Kemudian ini si pupanya, kemudian dia keluar jadi imago. Nah, itu ya. Ngerti ya? Kalau parasita telur itu dia menusukkan telurnya pada si telur hama, kemudian parasita larva dia menusukkan telurnya di larvanya si hama. Nah, ini contohnya tuh, lihat tuh, ini ulat nih. Ini si hama ya yang besar ini ulat hama. Nah, ini yang kecil-kecil ini adalah larvanya si Euphidae. Larvanya si parasitoid. Tuh banyak banget ya. Ini banyak sekali. Nah, dia menggerogoti, menghisap cairan si larva hama ini. Nah, ini contohnya juga nih. Kemudian ini. Contohnya, oke. Kemudian, nah ini adalah parasitoid pupa. Parasitoid pupa artinya adalah parasitoid yang meletakkan telur pada fase si hama menjadi pupa. Nah, ini pupanya hama, kemudian si Calcididae nih ya, Calcididae. Calcididae ini meletakkan telurnya pada si pupa. Nah, jadi si telurnya berkembang biak, menjadi larva, menjadi pupa, kemudian menjadi imago melewati si pupa daripada si hama. Nah, gitu. Lanjutkan. Nah, yang ini adalah parasitoid imago. Parasitoid imago ini, nah, jadi parasitoid imago ini, si parasitoid akan menusukkan telurnya pada imago si hama. Nah, ini putu daun. Nah, dia meletakkan telurnya pada si putu daun. Tuh, ini dusuk nih kan. Nah, berkembang biaklah dia di dalam imago. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kita langsung diskusi ya. Nah, oke. Sambil menunggu diskusi, saya juga ingin bertanya ini. Menurut pendapat mahasiswa saya ini, kalian semua dan dari semua saudara-saudara adik-adik saya. Nah, manakah yang terbaik di antara 4 macam parasitoid ini? Nah, manakah yang paling bagus menurut kalian? Apakah parasitoid telur, larva, pupa, atau imago? Gimana? Nah, oke. Kalau masih mikir-mikir lama, nah oke, saya jadikan ini sebagai tugas ya. Nah, jadi tugas adik-adik semua di rumah adalah menurut adik-adik semua, manakah yang lebih baik? Parasitoid telur, larva, pupa, atau imago? Kemudian alasannya ditulis, kemudian kalian buat poster. Buat poster ya, buat poster. Di poster tersebut isinya adalah alasan parasitoid apa yang menurut kalian yang paling bagus. Kemudian sertakan dengan contoh parasitoid yang menurut kalian itu yang terbagus. Buatlah poster
sebagus mungkin, secantik mungkin, serupawan mungkin. Kemudian kirimkan tugas kalian ini melalui Gmail saya dan juga posting di Instagram kalian, kemudian tag ke Instagram saya. Nah, waktunya adalah 3 hari dari sekarang. Jadi boleh dibuat dari sekarang sampai 3 hari saya tunggu, oke? Instagram saya akan saya bagikan di WhatsApp grup ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita, perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan topik yang berbeda, yaitu teknik pengendalian hama secara kimiawi dan juga menggunakan serangga jantar mandung. Nah, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya kumpul melalui Gmail saya dan Instagram saya. Nanti di tag ya Instagram saya. Terima kasih. Saya tutup kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.